Tapi kalau imamnya nggak mau misalnya, imamnya yakin ini masih rakaat pertama, kita sudah yakin rakaat kedua. Lalu dia berdiri, dia lanjutkan, berarti nanti selesai sholat itu jadi 5 rakaat. Sebagai makmum apa yang harus kita lakukan? Tetap ikut. Tetap ikut. Nanti masalah imam itu salah atau benar, kalau dia sengaja, dia berdosa, kalau dia tidak sengaja maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan, Nabi SAW selalu wasiatkan, taat pada pemimpin kalian, taat pada pemimpin kalian. Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat baru masuk Islam 5 bulan, diangkat jadi panglima perang oleh Nabi SAW. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat-sahabat senior. Semuanya patuh pada instruksi Amr bin As yang baru masuk Islam 5 bulan. Tapi karena Nabi angkat sebagai pemimpin. Kita tahu suami di rumah, bapak-bapak di sini yang hadir. Kita wajib dipatuhi oleh istri kita. Nabi SAW mengatakan istri manapun yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dilaknat sampai dia kembali. Kenapa? Karena pemimpin. Begitu juga kalau lebih besar lagi, masalah kepemimpinan negara. Pemimpinan lembaga juga sama. Tidak boleh kita melanggar SOP yang ada. Kalau Anda punya akad kerja di kantor jam 8 pagi masuk, pulang jam 5 sore, Anda datang jam 8 lewat 5 menit saja, 5 menitnya bisa tidak halal gajinya. Sampai Anda minta keridhaan. Ini kepatuhan. Apalagi kalau sudah lingkup lebih besar negara. Makanya Nabi SAW mengatakan itu. Dan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, alal mar'il muslim, as-sam'u wa ta'a fima ahabba au karih. Setiap hamba atau setiap muslim, individu muslim, wajib patuh dan taat pada pemimpinnya. Pada hal-hal yang dia sukai atau tidak disukai. Padahal disukai atau tidak disukai. Tidak suka pun dengan putusan tidak boleh kita melanggar. Malam yu'mar bima'siyah, selama tidak diperintahkan maksiat kepada Allah. Fa'idha umira bima'siyatin fala sam' wala ta'. Kalau disuruh maksiat baru tidak boleh patuh, hanya di substansial masalah itu. Selebihnya tetap harus patuh. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Peraturan pemerintah harus ada akte lahir, KTP, SIM, ijazah dan segala macam wajib dipatuhi. Ulama menjelaskan teman-teman saudaraku seiman, ulama menjelaskan tentang adanya istilah qanun wad'i, peraturan pemerintah setempat. Kalau peraturan itu tidak bentrok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan harus patuh, suka atau tidak suka. Tapi kalau sampai ada peraturan misalnya muslim di negara ini mayoritas tapi tidak boleh sholat di masjid. Masjid tidak boleh ada. Ini maksiat kepada Allah. Di situ kita tidak patuh. Tapi kalau semua itu masih aman, tidak hubungannya dengan syariat Allah, bahkan didukung oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan surat-surat dan segala macam ini didukung. Rambu-rambu lalu lintas tidak boleh dilanggar. Tidak boleh katakan, oh ini kena saya butuh dan segala macam lalu dilanggar. Enggak. Peraturan pemerintah tidak boleh. Maka kita wajib patuh. Masuk dalam firman Allah tadi dan juga sabda Nabi SAW. Begitu juga saudaraku seiman, bagaimana kata Nabi SAW, man akrama sultanallahi fid dunya akramallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin yang sudah Allah pilih di muka bumi, maka Allah akan muliakan dia pada hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ahmad. Dan siapa yang menghina pemimpin yang telah Allah pilih di muka bumi, terlepas daripada kita kemarin pesta demokrasi, memilih dan segala macam, intinya kemenangan sesuai dengan takdir Allah. Maka sudah menang. Abdullah bin Umar mengatakan, ya nahnu ma'aman ghalab. Kami akan selalu bersama dengan orang yang sudah menang. Berikan dukungannya, selesai. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang memuliakan, maka Allah muliakan dia. Yang sudah pemimpin. Dan siapa yang menghina, maka dia akan dihinakan. Ada satu kisah unik yang harus kita jadikan pegangan di masa Nabi SAW, yaitu kisah Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan begini. Kurang lebih artinya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada pemimpin suka menuntut haknya dari kami, sementara hak kami tidak dikasih. Selalu hak dia saja. Kita sebagai masyarakat tidak diberikan hak kita. Apa yang harus kami lakukan? Tujuan orang ini adalah bagaimana dia ingin meminta fatwa dari Nabi, udah berontak aja. Udah melawan saja. Tapi Nabi SAW tidak layani. Sekali Nabi alihkan wajah, orang ini masih kejar. Ya Rasulullah, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, Nabi SAW angkat suara dengan tegas dan keras, serta didengarkan oleh semua orang, isma'u wa ati'u. Tetap dengar dan patuh. Fa inna ma'alaihim ma hummilu. Mereka akan tetap dihukum dan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Wa alaikum ma hummiltum. Dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Juga bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, la tasubbu umara'akum. Jangan pernah kalian mencaci maki pemimpin kalian, dikarikaturlah, dicaci makilah fisiknya atau apa saja yang berhubungan dengan dia. Jangan pernah kalian caci maki pemimpin kalian. Wala taghshuhum. Jangan menipu mereka. Wala ta'suhum. Jangan melanggar peraturan mereka.
wasbiru. Ini sabda Nabi. Bersabarlah. Wattaqullaha fa innal amra qarib. Bertakwa kepada Allah, kembalikan perkara itu kepada Allah, dan juga sesungguhnya perkara itu sangat dekat. Fudail bin Iyad berkata, seandainya aku punya doa, yang doa itu pasti mustajab, maka aku akan khususkan untuk para pemimpin, supaya Allah berikan mereka hidayah, Allah berikan mereka petunjuk, Allah luruskan kesalahan-kesalahan mereka, Allah berikan mereka kesehatan dan panjang umur, supaya mereka bisa tetap menjalankan tugas mereka. Lalu ditanya, wahai ayahnya Ali, karena Fudail bin Iyad punya anak pertama laki-laki namanya Ali, ditanya, wahai ayahnya Ali, kenapa anda berpendapat seperti itu? Kenapa anda tidak doakan diri anda, keluarga anda? Kenapa anda pilih kalau ada doa mustajab pemimpin yang didoakan? Kata beliau, jika aku berdoa untuk diriku sendiri, maka sangat terbatas. Hanya untuk kebutuhanku saja. Tapi kalau aku doakan pemimpin, maka dipastikan maslahatnya akan lebih umum. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah, murid Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab As-Sunnah di halaman 53. Yang kurang lebih artinya sesungguhnya mendoakan, sesungguhnya aku selalu mendoakan pemimpin agar ia berada di jalan yang benar siang dan malam, dan Allah selalu memberikan taufik dan dukungannya, dan aku memandang ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi kita bisa lihat bagaimana pandangan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala harus kita patuhi. Banyak orang kita teman-teman sekalian mirip seperti penonton bola. Mohon maaf saya berikan contoh ini. Kalau dia lihat pemain bola, mungkin pemain bola sudah 15 tahun latihan bola. Sudah biasa tendang penalti, sudah biasa ngover bola, sudah biasa segala macam lah. Lalu kemudian dia lakukan satu kesalahan saja. Berapa banyak penonton yang teriak, suruh ganti, lengserkan dan segala macam hal. Tanpa dia berpikir panjang, mungkin orang ini sekarang meleset penaltinya, tapi 2-3 menit ke depan mungkin dia cetak gol. Mungkin kalau dia yang sedang protes ini dimasukkan ke lapangan, belum tentu dia bisa tendang bola. Begitu gampangnya orang langsung meminta untuk digantikan. Padahal sebenarnya kita punya batas waktu. Ada 5 tahun, mereka memimpin, bisa berikan kesempatan.